yang dimiliki oleh orang tua, kemudian orang tua meninggal dunia, maka saat itu orang tua sudah tidak punya apa-apa. Mulai dari orang tua dicabut nyawanya, bukan miliknya lagi. Langsung berpindah kepada ahli warisnya. Semua ahli warisnya, yang memang ahli waris yang memiliki harta. Makanya orang cerdas adalah bersedekah di saat masih hidup. Jangan nunggu anak-anak. Belum tentu anak-anak bersedekah. Makanya yang punya kekayaan melimpah, jangan nunggu. Nanti biar anak saya saja sedekah. Iya kalau anaknya ingat. Na'udzubillah. Bahkan itu bisa membebani anak. Membebani anak. Sehingga anak mikir, sedekah kok mahal banget, besar banget. Sementara anaknya yang tidak biasa bersedekah. Maka kalau Anda orang kaya, berbuatlah saat Anda masih hidup. Kenapa setelah Anda meninggal dunia itu bukan harta Anda lagi. Anak Anda tidak wajib bersedekah untuk Anda. Kalau mau, kalau suka-suka, kalau dia punya bakti. Kalau punya bakti akan sedekah. Kenapa? Setelah Anda meninggal langsung jadi milik anak-anak Anda. Maka harta yang ditinggal adalah diwaris. Maka jika terjadi dua pendapat di keluarga, yang satu ingin dijadikan amal untuk ayahnya sebagai, yang satu adalah dibagi waris. Yang benar adalah dibagi waris. Bukan amal untuk ayahnya. Dibagi waris, setelah dibagi waris yang mau beramal adalah dari bagiannya itu sah-sah saja. Tapi kalau kita mensedekahkan untuk orang tua dari harta waris, itu tidak boleh. Haram hukumnya. Termasuk, mohon maaf, ini yang biasa mengadakan selamatan. Kerbonya milik ayah yang meninggal dunia atau ibu yang meninggal dunia langsung disembelih untuk selamatan. Loh, ini kerbo milik bersama. Iya, Anda yang punya banyak duit, nggak ada masalah kerbo disembelih. Itu adikmu yang punya utang, ngenes dia. Kerbonya sembelih. Maka untuk selamatan, atau yang sering disebut istilah dengan sedekah setelah meninggal dunia, itu tidak boleh dari harta orang tua, tidak boleh dari harta peninggalan. Bolehnya dari harta pribadi Anda, wahai anak. Bukan dari harta peninggalan. Boleh dari harta peninggalan, asalkan semua ahli waris orang yang sudah dewasa dan mengizinkannya. Dan izinnya benar, bukan izin malu. Mengizinkan sedekah untuk wakaf masjid misalnya, karena hartanya banyak, semuanya bersepakat. Adik-adik, kakak-kakak, kita kan sudah cukup semuanya. Oke, sebelum kita bagi gimana? Yuk kita bangun masjid yang gede, bangun pondok yang gede buat ibunda kita. Oke, boleh. Setelah itu sisanya kita bagi. Boleh. Dengan catatan yang mengizinkan adalah semua anggota keluarga yang ahli waris. Berarti sebetulnya ahli waris itu yang ingin bersedekah, bukan orang tua. Orang tua meninggal sudah nggak bisa sedekah. Makanya jangan sampai Anda menumpuk harta, Anda tidak bersedekah. Anda nggak akan bisa sedekah setelah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia hanya menanti. Iya kalau anak berbuat. Kalau anak tidak berbuat, Anda akan miskin di alam barzah. Nah, jangan nunggu anak berbuat. Nah, tadi jika ada dua pendapat semacam itu, yang benar adalah dibagi. Kalau ternyata harus ikut pendapat satunya lagi, bersedekah, maka dengan catatan, semuanya dengan penuh kerelaan. Relanya rela yang betul-betul lapang, jangan dia terpaksa, malu. Apalagi cara yang ngomong abangnya, Dek, kamu nggak kasihan sama abinya? Abinya kan wafat, pengen sedekah gimana? Bangun masjid ya, jangan sampai kamu lelet banget. Belum apa sudah ngomong begitu, oke? Sehingga adiknya yang punya utang hanya mengatakan, ya kak. Nggak boleh dengan cara itu. Harus dengan kelapangan, semua sepakat. Abang, adik, semuanya, gimana kalau kita sedekah? Kita buat masjid. Kalau mereka setuju sah, artinya apa? Yang disedekahkan sesungguhnya bukan hartanya ayah, bukan hartanya ibu yang meninggal, akan tapi dia bagiannya. Selagi dia rela, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau permasalahannya adalah ada yang tidak rela, maka jangan sampai dipaksa yang tidak rela. Mungkin seperti ini, mungkin tadi kalau selesai dibagi. Kalau memaksa, maka ketahuilah, yang memaksakan untuk berbuat baik untuk orang tuanya, itu yang bagiannya dipotong nanti. Karena berarti dia telah mensedekahkan haknya, bagiannya. Nah, seperti itu. Tolong, ini adalah hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai mentang-mentang Anda yang paling alim di sebuah keluarga, paling kaya, tiba-tiba seenaknya menggunakan harta peninggalan untuk sedekah untuk orang tua, nyembelih sapi 7 hari, nyembelih sapi 7 sapi. Kasihan. Ada adik-adik yang fakir, adik-adik yang nggak mampu. Maka tidak boleh kecuali atas izin semuanya, dan yang lebih tepat adalah dibagi. Setelah itu bersedekah, silahkan yang bersedekah untuk orang tuanya, silahkan. Dan kami ingatkan juga yang biasa mengadakan acara, apakah itu namanya haul, apakah namanya selamatan dan sebagainya, jika itu selamat untuk orang tua, maka tidak boleh dari harta peninggalan, tapi harus harta dari pribadi Anda, uang Anda. Sebab harta peninggalan itu adalah milik bersama.
Kalau Anda ingin menggunakannya untuk orang tua Anda, untuk apapun, harus izin dari semuanya, dari orang-orang dewasa. Kalau ada anak kecilnya, anak kecil nggak bisa diminta izin. Ini saja. Semoga Allah menjaga rumah tangga, keluarga Anda. Dan kepada yang bertanya, lebih baik diskusi yang manis, suruh mendengar bersama tentang ini. Dan biarpun ingin berbuat baik, tidak boleh kita memaksa saudara. Harus dengan penuh kelembutan, keindahan, dan yang paling utama adalah menjaga keharmonisan keluarga Anda setelah ayah meninggal.